Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, keluarga besar GPD Elsade Magelang yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pada hari ini kembali kita menikmati air kehidupan kita yang mengalir, yang berdaulat dan berkuasa dalam setiap nafas dan langkah hidup kita. Sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Kidung Agung pasal 8. Kidung Agung pasal 8 saya akan membacakan ayat 5 sampai ayat 7. Namun Bapak Ibu dapat membacanya dari pasal 1 sampai pasal 8 itu jauh lebih baik, atau keseluruhan dari pasal 8 ini. Sungguh indah firman Tuhan, oleh karena itu saya bacakan ayat 5 sampai ayat 7. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya di bawah pohon apel? Kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang anugerah cinta di dalam kehidupan kita. Kalau kita menyimak firman Tuhan dalam Kidung Agung pasal 1 sampai pasal 9, sungguh luar biasa. Cinta adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada ciptaannya. Dan perasaan cinta adalah perasaan yang timbul dari dalam hati seseorang yang dapat diungkapkan atau yang dapat dilakukan atau diperkatakan, baik dalam bentuk pujian maupun dalam bentuk perlakuan kita terhadap orang yang kita cintai. Kalau kita melihat cinta atau kisah kedua mempelai di dalam Kidung Agung ini adalah hal-hal yang luar biasa yang Allah karuniakan dan yang Allah peruntukkan atau dilayakkan bagi orang-orang yang sudah masuk dalam mahligai pernikahan kudus, ya. Dan kita melihat di dalam firman Tuhan ini ada ungkapan-ungkapan pujian yang kudus yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah diberkati atau yang sudah masuk dalam pernikahan kudus, sudah berumah tangga. Nah, kita lihat ungkapan balas-balasan dari kedua mempelai di dalam pasal-pasal sebelum pasal 8. Sungguh indah ungkapan-ungkapan ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan kita juga dapat mengetahui latar belakang dari kitab Kidung Agung ini dan latar belakang dari kehidupan bangsa Israel atau umat Kristen sebelum kita. Pada zaman dahulu pernikahan orang Israel atau dalam perjanjian lama, pernikahan sebelum kita, yaitu khususnya dalam perjanjian lama seperti Salomo, masih diperbolehkan untuk memiliki lebih dari satu istri. Oleh karena itu ketika seorang bangsawan, seorang raja seperti Salomo memiliki lebih dari satu istri, tidak semua istri-istrinya itu tinggal satu atap atau satu rumah dengan Raja Salomo. Permaisuri-permaisurinya diberikan kerajaan tersendiri-sendiri, tempat tinggal yang indah sendiri-sendiri. Dan ketika Raja Salomo ataupun bangsawan yang lain akan bersama dengan istrinya, dia akan memanggil mereka ke istananya ataupun mereka yang ke tempat tinggal para istri mereka. Demikian halnya yang kita lihat di dalam Kidung Agung. Ketika mungkin Bapak Ibu Saudara, khususnya saudara-saudara ya yang masih single, belum menikah, mungkin masih menjalani pertemanan khusus kepada sang kekasih. Saudara-saudara mungkin yang sudah memiliki teman pilihan untuk teman hidup selamanya. Ketika kalian masih pacaran, mungkin ada perasaan atau timbul pemikiran kita, firman Tuhan di dalam Kidung Agung ini diperuntukkan untuk siapa? Kalau kita melihat ya di dalam Kidung Agung ini, di dalam pasal 5, saya bacakan pasal 5 ayatnya yang kedua.
pasal 5 ayat 2 dikatakan seperti ini. Aku tidur tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, Dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Seolah-olah kalau kita tidak mendalami firman Tuhan ini, seolah-olah mengandung arti seorang pacar atau teman yang akan menjadi teman hidup selamanya mengunjungi pacarnya ke rumahnya. Dan pada malam-malam hari dia mengetuk pintu. Bukan seperti itu Bapak Ibu, ini adalah kata-kata indah atau perkataan indah atau ungkapan indah kepada istri atau mempelai perempuan dari mempelai laki-laki. Artinya mereka dalam konteks ini sudah dalam bahtera rumah tangga, sudah diberkati dalam pernikahan kudus. Jadi ketika mungkin melihat ya ada hal-hal yang inti atau hal-hal yang khusus bagi suami istri bukan diperbolehkan kepada bagi saudara-saudara yang belum menikah. Tapi firman Tuhan ini adalah ungkapan kasih bagi yang sudah berkeluarga, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi setiap saudara-saudari yang belum menikah. Ada kata-kata yang indah yang dapat kita perkatakan, yang dapat kita ungkapkan sebagai ungkapan hati kita kepada pasangan kita. Dan tentu kalau kita mengutip kata-kata firman Tuhan itu sangat indah dan mungkin sangat memberkati pasangan hidup kita. Tetapi tinggalkanlah kata-kata yang khusus untuk orang-orang yang sudah berkeluarga. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca ini kita akan belajar hal-hal penting yang harus kita perhatikan di dalam membangun sebuah bahtera rumah tangga atau mahligai pernikahan kudus di hadapan Tuhan. Hal-hal yang dapat kita perhatikan di antaranya, yang pertama, cinta itu harus selalu terpelihara. Seperti ketika waktu kita baru membangun hubungan kasih dengan pasangan kita. Ini bagi yang sudah berkeluarga, bagi saya, Bapak Ibu Saudara yang sudah berkeluarga ya. Nah, cinta itu harus tetap terpelihara seperti perasaan kita ketika kita baru menjalani hubungan cinta itu. Oleh karena itu kitab Kidung Agung ini mengajarkan kita supaya cinta itu ada terpelihara sampai selama-lamanya, sampai maut memisahkan. Ya, jangan sampai ketika kita mungkin membangun hubungan dari awal ada kata-kata manis yang kita keluarkan, kita ungkapkan kepada pasangan kita. Tetapi ketika 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun dan tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi ungkapan-ungkapan rasa cinta itu, rasa kekaguman itu, kata-kata manis atau pujian kepada pasangan kita. Tentu tidak demikian, harus ada supaya kehidupan rumah tangga kita selalu ada ikatan kasih, saling memiliki dengan pasangan kita. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada perasaan cinta atau tidak ada ya ikatan kasih, cinta, keharmonisan di dalam satu keluarga Bapak Ibu Saudara, maka itu akan menimbulkan dampak-dampak negatif, ada keretakan rumah tangga ya dan lain sebagainya. Oleh karena itu bagi pasangan muda-mudi, saudara-saudariku ya yang belum menikah, yang sudah mungkin usianya sudah sampai kepada usia untuk mungkin menjalin pertemanan hubungan dekat dengan lawan jenis, firman Tuhan ini juga dapat berlaku bagi kita, bagi saudara-saudari sekalian ya. Saya perlu tekankan dalam firman Tuhan ini, kalau ingin berumah tangga, kalau tidak ada benih cinta dalam hatimu, lebih baik jangan paksakan diri untuk menikah, untuk menjalani mahligai rumah tangga. Karena itu akan berdampak negatif di kemudian hari. Dan hal yang kemudian yang perlu kita perhatikan dalam bahtera rumah tangga kita, harus ada pujian di antara kedua mempelai. Istri atau suami harus saling memuji, harus ada kata-kata kasih, kata-kata dorongan, pujian, perhatian, ada ungkapan kasih sayang hari demi hari supaya keluarga kita tetap utuh. Jangan sampai pasangan hidup kita menerima kata-kata indah dari luar dan membuat rumah tangga kita retak. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu paham apa yang saya maksudkan ya. Dan baik kita di dalam rumah tangga kita, baik mempelai perempuan maupun mempelai laki-laki, supaya ikatan cinta dan kasih sayang itu selalu hidup dalam hati dan dalam pikiran dimanapun kita berada, supaya tidak ada pasangan yang berpaling kepada lain hati. Oleh karena itu pelihara kata-kata indah yang ada dalam kitab Kidung Agung ini dan katakan, ungkapkan kepada pasangan kita.
Dan kita juga perlu memperhatikan dalam pasal 4 ayat 1 sampai ayat 7 Bapak Ibu Saudara. Di sini ya saya akan bacakan ayat 7. Dalam ayat 1 sampai ayat 7 dalam kitab Kidung Agung ini itu berisi ungkapan-ungkapan pujian kepada mempelai ya. Di sini dikatakan mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Banyak puji-pujian yang dia perkatakan. Ini contoh puji-pujian yang juga dapat kita lakukan untuk memuji pasangan kita, baik bapak-bapak kepada istri maupun istri kepada suaminya. Tentu itu sangat indah Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam ayat yang ketujuh, ayat 7 saya bacakan. Engkau cantik sekali manisku, tak ada cacat celah padamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah gelora cinta. Meskipun mungkin pasangan kita, setiap kita manusia di dunia tidak ada yang sempurna. Tetapi karena cinta semua itu tertutup, hanya keindahan yang ada. Firman Tuhan katakan tidak ada cacat bagimu. Nah itu adalah cinta yang penuh kasih. Kekurangan ditutupi dengan cinta. Cinta dalam hubungan kedua mempelai adalah hal yang indah dan kudus di hadapan Tuhan. Apa yang dilakukan itu adalah hal-hal yang dilayakan oleh Tuhan dan Tuhan sendiri yang akan memberkati pernikahan kita. Oleh karena itu juga dapat kita perhatikan pada pasal 7 ayat 11 sampai 12, pasal 7 ayat 11 dan 12 dikatakan, mari kekasihku kita pergi ke padang bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mari kita mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih, arti dari ayat ini adalah hubungan suami istri itu hal yang khusus yang hanya diperuntukkan atau dilayakkan kepada kedua pasangan, bukan untuk dipertontonkan, bukan untuk ditayangkan dan dinonton oleh orang lain. Selayaknya yang kita sering lihat Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang merekam diri dan dipertontonkan, itu sangat tidak baik di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita harus pahami hubungan suami istri adalah hal yang kudus di hadapan Tuhan dan hanya kedua mempelai yang tahu, dan di hadapan Tuhan kita memperlakukannya, kita melakukan hal itu karena itu hal yang kudus di hadapan Tuhan. Dan tentu bagi pasangan muda-muda belum diperkenankan ya, kecuali sudah diberkati dalam pernikahan kudus, semua dilayakkan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ya, jika kita masih menjalin hubungan pertemanan ya, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang masih muda ya, kita juga akan memelihara hal itu sebagai hubungan yang kudus dengan pasangan kita. Dan agar kita tidak melanggar kekudusan di hadapan Tuhan, jadi jagalah hubungan kita yang baik. Lakukan segala sesuatu yang dihalalkan oleh Tuhan ketika saudara-saudari sudah diberkati dalam pernikahan kudus. Dan mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ungkapan cinta dalam Kidung Agung ini merupakan gambaran cinta kita juga kepada Tuhan. Kalau kita memiliki cinta yang begitu dalam, kekaguman kepada pasangan hidup kita, apalagi kepada Tuhan, kita harus miliki cinta yang sama, bahkan lebih kepada Tuhan kita. Miliki perasaan yang dalam, kekaguman kepada Tuhan, kehausan kepada Tuhan. Kalau ini kekasih haus bertemu dengan pasangannya ya, kita pun harus memiliki kehausan untuk selalu bertemu dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Ya, selalu merindukan Tuhan. Bahkan ada ungkapan-ungkapan rasa cinta kita dari hati kita yang kudus, yang tulus untuk Tuhan. Ada lagu-lagu rohani yang sangat indah Bapak Ibu. Saya berikan contoh. Tuhan Engkaulah permata hatiku. Tuhan hanya Engkau yang kurindukan. Hanya Engkau. Seolah-olah tidak ada lagi yang lain yang kita rindukan Bapak Ibu. Bukan berarti mengesampingkan suami, istri atau keluarga. Tetapi berikan prioritas utama. Tuhan adalah cinta kita yang pertama, dan biarlah rasa cinta kita itu kita berikan, kita persembahkan kepada Tuhan, satu-satunya Allah yang memiliki cinta yang tidak terukur bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari milikilah cinta yang kuat, cinta yang sejati, cinta yang mengikat seperti maut, baik dalam keluarga kita maupun hubungan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami pelihara cinta yang Tuhan berikan. Karena cinta, kasih sayang yang kami miliki itu adalah anugerah yang besar yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Keluarga GPD El Shaddai Magelang hendak menyanyi bagi Tuhan. Selama keluarga GPD El Shaddai Magelang hidup, hendak bermazmur bagi Engkau ya Allah. Selagi keluarga GPD El Shaddai Magelang ada, biarlah renungan keluarga GPD El Shaddai Magelang manis kedengaran kepadamu. Keluarga GPD El Shaddai Magelang hendak bersukacita karena Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.